Selamat datang di vlog pertama kami, ya, di YouTube channel Sanggar Makuta. Ya, dan jujur ini adalah vlog pertama kami dari YouTube channel Sanggar Makuta. Dan tentunya ini merupakan satu terobosan baru bagi Sanggar Makuta, karena selama ini kita memang terjun di dunia seni, khususnya seni tari untuk pementasan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ini kita akan mencoba peruntungan melalui YouTube channel. Sebenarnya vlog kita itu sudah lama loh. Jadi ceritanya kita buat vlog Sanggar Makuta itu sudah sekitaran 3 atau 4 tahun sebelumnya. Makanya ada beberapa, tapi kayaknya cuma 3 video deh di dalam. Iya, tapi karena kita sekarang ini masih menghadapi kondisi COVID-19 ini, pandemi. jadi kita mencoba untuk membuat YouTube channel, hitung-hitung buat menghibur, buat menginfokan kepada teman-teman semua tentang aktivitas sanggar di masa COVID sekarang ini. Dan tentunya kita akan berbagi bersama teman-teman semua tentang bagaimana trik-trik kita bertahan untuk maju dan terus berkembang. Sebenarnya di masa COVID-19 ini mengharuskan kita semua orang untuk bisa berpikir kreatif, ya kan? Ya. Kemudian kita harus berpikir yang berbeda. Sebelum-sebelumnya kan untuk kita Sanggar Makuta, Sanggar Seni di Gorontalo lebih concern ke arah penampilan, ya kan? Benar. Di panggung atau mengisi acara. Sempat terpikir untuk membuat vlog channel di YouTube channel kita di Sanggar Makuta, tapi selalu gagal. Selalu tidak pernah serius mungkin kemarin. Iya, benar. Karena jujur pada masa pandemi ini, jujur banyak sekali kita mendapatkan pesan melalui Instagram Sanggar. Banyak sekali sebenarnya anak-anak yang sebenarnya ingin masuk bergabung dengan Sanggar Makuta, tetapi karena dengan adanya pembatasan ruang yang di masa COVID ini, jadi kita memang belum menerima, bukan maksudnya tidak menerima ya, tapi kita selesaikan dulu masalah COVID ini. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi program-program kita yang ada di Sanggar Makuta gitu. Iya benar. Kok panas ya, Wak? Mungkin aku gugup deh. Ini ada vlog pertama, ini ya. terus kita berusaha berbicara banyak. Sebenarnya kami mau supaya vlog ini akan lebih terasa ringan ya. Terasa ringan, kemudian menghibur. Cuman kayaknya diskusi kita hari ini akan lebih banyak ke seniman tari, dampak COVID-19 ini kepada seniman-seniman tari yang ada yang ada di koreografer Gorontalo maupun di daerah-daerah lainnya. Mungkin juga di Jakarta ya, maksudnya di kota besar kayak Jakarta, Benar. Bali dan lain-lain kota-kota besar, tapi kami yang ada di daerah akan lebih mungkin related, akan lebih terhubung membahas tentang masalah pandemi COVID-19 ini terhadap seniman tari, penari, koreografer yang ada di daerah. Tapi juga mungkin kita akan membandingkannya dengan yang ada di ibu kota. Iya benar. Karena menurut aku semua pekerjaan-pekerjaan kita itu akhirnya semua tertunda seperti itu. Benar sekali. Iya kan, juga buat sanggar kita jujur banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang di-postpone, di-pending, dan juga ada beberapa pekerjaan yang sedihnya di-cancel loh guys. Dan saya yakin bukan cuma sedih, bukan cuma di sanggar kita, bener nggak? Iya, pasti juga benar. di sanggar seluruh Indonesia. Benar. Di seniman-seniman tari di seluruh Indonesia yang memang benar-benar berharap atau membenamkan dirinya di dunia seni tari. Nah itu, jadi sekarang gini, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan oleh sanggar seni untuk menghadapi permasalahan sekarang ini? Seperti itu. Sebenarnya kalau apa yang harus dilakukan oleh sanggar seni, saya rasa harus berpikiran kreatif ya, Wak. Maksudnya Jangan sebut produk tetangga sebelah ya. Sorry. Jadi kalau menurut saya ya seperti kita sekarang ini
bagaimana caranya kita berpikir supaya aktivitas kita tidak terhenti. Makanya kan kita buat vlog. Jadi ya sebisa mungkin kita berpikir kreatif untuk tetap berkarya seperti itu. Dalam artian memang kita tidak bisa pungkiri ya teman-teman. Pasti ada juga teman-teman penari yang nonton bahwa kita butuh uang, benar nggak? Kita butuh uang untuk makan, kita butuh uang untuk bertahan hidup di masa pandemi virus corona ini. Banyak job yang di cancel, banyak job yang ditunda, entah sampai kapan juga ditundanya ya kan? Benar. Dan jujur sampai dengan sekarang ini kita belum mendapatkan kepastian apakah pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan selama ini apakah akan masih tetap berlangsung atau sudah memang tidak lagi dilaksanakan atau seperti apa, itu kita belum mendapatkan jawabannya. Dan jujur itu menjadi beban hidup mungkin ya. Tahu nggak? Saya punya teman-teman yang ada di Manado, tetangga Sulawesi Utara, dan juga yang ada di Maluku, di Ambon. Kita kan saling sharing tentang keadaan virus corona dan apa dampaknya ke kita sebagai seniman di daerah. Benar, ada yang lain kata kasarnya sampai makan tuh harus cari keluarga. Artinya yang biasanya bisa makan sendiri, menghidupkan dirinya sendiri, di masa ini benar-benar sulit. Nah, benar-benar sulit. Mungkin kalau di Jakarta atau di pusat sana di Jakarta, di kota-kota besar, tidak tahu ya kalau apa mereka merasakan hal yang sama dengan kita. Benar. Tapi mungkin ada beberapa teman saya juga yang di Jakarta katanya memang ya untuk job-job off air atau penampilan mengisi acara itu memang ya tidak ada kan. Jadi bagaimana mereka akhirnya latihannya dibuat online supaya tetap ada pemasukan dari hasil latihan. Tapi menurut saya sudah saatnya berarti sekarang bagaimana caranya kita seniman melihat media sosial ini sebagai salah satu cara juga untuk bisa memperoleh pundi-pundi, ya kan? Iya. Sebenarnya juga ini sih seruan untuk pemerintah supaya lebih banyak memberikan wadah mungkin ya. Iya. Untuk teman-teman seniman di daerah, karena begini, kita juga kan sempat ikut tuh. Kita juga sempat ikut parade distance yang diadakan oleh kementerian dan juga kerjasama dengan Indonesia Seni Tari Indonesia. Ya, dengan Seni Tari Indonesia. Di situ alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk membuat karya di rumah saja dan kita mengirimkan karya tersebut dan kita diberikan biaya produksi. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya itu yang saya berharap sih, artinya begini. Kalau seandainya saja pemerintah memberikan kesempatan lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Benar. Kan kemarin cuma diberikan kesempatan untuk 40 seniman terpilih kalau misalnya diberikan kesempatan untuk 1000 seniman. Ya. Karena memang saya begini. Ada beberapa job-job besar dari seniman-seniman kan, tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya seperti kita seniman di daerah, job-job besar kita itu ada juga yang dari pemerintah. Iya. Dan memang job-job yang sebenarnya yang setiap tahunnya ada dan memang sudah kita sudah bekerja sama dengan pekerjaan tahunan yang dilakukan setiap tahun seperti itu. Tetapi untuk sekarang ini jujur tidak ada. Tertunda, teman-teman. Saya rasa juga teman-teman pasti banyak yang tahu ini. FLS 2N. Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dengar-dengar FLS 2N ini sudah tidak akan ada lagi. Jadi sebenarnya seperti kami juga sih di Sanggar Mahkota, FLS 2N itu kan menjadi salah satu job tahunan kita. Tapi itu baru kabar-kabarnya. Kita belum menunggu kabar resmi dari Kemendikbudnya sendiri. Benar. Dengan harapan pasti bukan cuma harapan kami lah. Ini harapan seluruh seniman tari yang ada di Indonesia, karena rata-rata seniman tari yang ada di Indonesia pun mengikuti FLS 2N ini. Benar kan? Benar. Mengambil bagian menjadi pelatih. Iya. Jadi ini mungkin harapan kami supaya please dong dari Kemendikbud tolong jangan dibatalin. Yang sebenarnya yang kita harus berdoa adalah semoga COVID ini segera berakhir. Benar, guys.
segera berakhir. Benar, Pergi guys. jauh-jauh dari. Kami berdoa semoga COVID ini segera berakhir karena benar-benar hidup kami itu hanya digantungkan dengan penampilan-penampilannya. Iya benar. Penampilan. Jadi ini masih penyesuaian yang masih sangat baru guys, makanya kami mohon ayo cepat tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, Di like supaya kalian bisa mendapatkan updatean terbaru untuk video-video kami dari Sanggar Makuta guys. Karena juga kami akan memposting video-video penampilan karya-karya kami. Iya, dan tentunya kita sudah memikirkan beberapa program-program yang sebenarnya akan kita munculkan di YouTube channelnya Sanggar Makuta ini. Di antaranya seperti sekarang ini ada Makuta Carlota. Makuta Carlota. Jadi di Makuta Carlota ini kita akan bercerita-cerita ria. Iya, banyak hal. Iya, tetapi bukan hanya kita berdua aja, kita akan mengundang bintang tamu kita juga, Teman-teman penari penari kita, teman-teman koreografer, Iya. teman-teman sanggar dari Sanggar lain bisa. juga. Jadi di situ kita akan berbincang-bincang, berkarlota ria. Kemudian kita juga akan punya program yaitu tutorial make up, tutorial make up. Jadi make up tari, make up untuk fashion show. Kemudian selain itu juga kita punya program yaitu Makuta Review, di mana kita akan mereview semua karya yang kita akan pilih dan lagi hits-hitsnya, dan di situ kita akan mereview karya-karya tari yang ada. Oke, kayaknya sampai di sini dulu. Carlota kita, Carlota Makuta, dan kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya karena kita akan membahas sesuatu yang lebih luar biasa dan tentunya menarik untuk Anda semua. Nah, jadi teman-teman, demikian dulu vlog kita hari ini. Kita akan lanjutkan di vlog yang berikutnya, yang tentunya kita akan lebih banyak bahas tentang FLS 2NC. Bagaimana berkarya di festival-festival yang akan kita bagikan nantinya. Semoga ilmu ini, kan FLS 2 ini pasti tetap akan ada kan? Benar, Ya kan, benar. benar kan? Semoga apa yang kita akan bagikan nantinya menjadi sesuatu yang berguna mungkin untuk teman-teman. Iya. Dan juga teman-teman yang tidak tahu tentang FLS 2N atau tentang tari, semoga dengan vlog kita bisa mencintai tari. Iya, Setiap makanya jangan lupa like, ya, di like, di share, di share, di komen, di komen. dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, karena dengan Anda menekan lonceng notifikasinya, kalian akan mendapatkan informasi bahwa Sanggar Makuta update. Dan tetap stay di rumah, Jaga kesehatan. dan tetap terus kreatif. Ya. Kami Sanggar Makuta pamit.